pendaringan ini sudah turun-temurun dari leluhur. Masyarakat kini masih ada yang memakainya, ada juga yang tidak. Pendaringan ini dipakai pada waktu tertentu seperti hajatan, menjelang Ramadan, menjelang puasa, pergantian tahun Hijriah, dan masih banyak lagi. Pendaringan yang mau dipakai berisi air bunga, kopi pahit, kopi manis, rujak-rujakan, makanan, rokok, fanta, bakar menyan. Setelah semuanya lengkap serta sudah ditaruh ke tempatnya, pendaringan tandanya sudah siap untuk dipakai. Isi tersebut biasanya diambil setelah acara selesai. Makanannya terkadang ada yang dibuang, ada juga yang dimakan, tetapi tidak boleh oleh orang yang mengisinya di pendaringan. Pendaringan ada barang berupa kendi. Kendi tersebut diisikan air, lalu setiap malam Senin, malam Jumat diganti. Air kembang juga biasanya disiramkan ke depan rumah. Kendaraan tujuannya untuk menjaga dari mahabahaya. Gentong di pendaringan ada 2 gentong tersebut diisi dengan beras. Nantinya beras tersebut akan dipakai masak, tetapi setiap Senin dan Jumat tidak boleh diambil. Jika mau ambil untuk masak hari itu, maka mengambilnya sebelum hari itu. Dengan akan ada beberapa kris ini akan dicuci 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali, tergantung kepada orang yang punya. Kris biasanya dicuci tidak hanya menggunakan air saja, tetapi menggunakan bunga dan air plus jeruk nipis, atau jeruk nipis dibelah 2 digosokkan. Terima kasih. Selain kris-kris, ada juga beberapa helai dupa yang ditaruh bersama kris-kris yang ada. Pendaringan menggunakan bebakaran wangi. Bebakaran wangi ini seperti minyak. Minyak dibakar bersama bara atau arang di tempat yang aman supaya arang yang ada tidak bertaburan di mana-mana. Bakar minyak biasanya sambil membaca doa-doa. Kegiatan manusia memanfaatkan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan menjadi kajian geografi pertanian. Kajian variasi lokasi dikaitkan dengan ruang dan waktu tertentu. Observasi langsung dan tidak langsung terhadap fakta geografi, persebaran keruangan dan wilayah, interaksi manusia dengan alam, dan diferensiasi wilayah menjadi fokus kajian geografi pertanian. Pendekatan geografi pertanian menargetkan pada kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memperhatikan ruang, lingkungan, dan wilayah. Geografi sebagai disiplin yang di dalamnya ikut mengkaji aspek pertanian diharapkan dapat ikut berkontribusi mengembangkan pertanian selaras dengan alam. Identifikasi faktor penentu dengan pendekatan geografi sehingga penerapan teknologi tanah selalu memperhatikan faktor alam sebagai faktor produksi utama. Krisis memperpanjang persyaratan pemahaman kebijakan pembangunan pertanian ditinjau kembali untuk mencapai tingkat pertumbuhan produksi pertanian tanpa menafikan daya dukung faktor produksi yang berkelanjutan. Transformasi pertanian ke industri agar berjalan mulus, yaitu agronomi industri yang mendorong segera terciptanya ekonomi industri yang didukung ekonomi pertanian. Orientasi pertanian perlu menyesuaikan kebutuhan pasar agar produksi pertanian mampu menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, terutama mereka yang tetap bertahan dalam kegiatan pertanian. Krisis memperpanjang persyaratan pemahaman kebijakan pembangunan pertanian ditinjau kembali untuk mencapai tingkat pertumbuhan produksi pertanian tanpa menafikan daya dukung faktor produksi yang berkelanjutan. Transformasi pertanian ke industri yang didukung ekonomi pertanian. Orientasi pertanian perlu menyesuaikan kebutuhan pasar agar produksi pertanian mampu menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, terutama mereka yang tetap bertahan dalam kegiatan pertanian. Krisis memperpanjang persyaratan pemahaman kebijakan pembangunan pertanian ditinjau kembali untuk mencapai tingkat pertumbuhan produksi pertanian tanpa menafikan daya dukung faktor produksi yang berkelanjutan. Transformasi pertanian ke industri agar berjalan mulus, yaitu agroindustri yang mendorong segera terciptanya ekonomi industri yang didukung ekonomi pertanian. Orientasi pertanian perlu menyesuaikan kebutuhan pasar agar produksi pertanian mampu menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, terutama mereka yang tetap bertahan dalam kegiatan pertanian. Masyarakat di Desa Sukajadi ini mayoritasnya bertani dan berkebun. Hampir semua masyarakat bertani,
Masyarakat di desa seringkali merasa kesulitan akibat kekurangan air untuk di sawah ataupun di kebun. Karena perairan di desa ini sangatlah sulit. Kali yang besar pun terkadang tidak ada airnya atau bahkan kering tidak ada airnya. Kali di desa ini pun masih tercemar oleh sampah yang dibuang oleh masyarakat setempat. Hasil pertanian di desa ini pun lumayan banyak. Perkebunannya lumayan menghasilkan. Biasanya masyarakat yang berkebun menanam sayur seperti bayam, kangkung, pare, timun, dan tanaman yang lainnya yang bisa ditanam di daerah panas. Selain kurangnya air, petani juga mengalami beberapa faktor seperti banyak tikus, hama, keong, ulat, bahkan padi pucuk merah. Untuk mengatasi hal tersebut, petani juga mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk membeli obat-obatan yang harganya lumayan, sehingga membutuhkan modal yang lumayan besar. Alat yang digunakan masyarakat ini juga masih menggunakan alat tradisional dan alat modern. Tetapi untuk alat modern hanya beberapa saja. Petani lebih banyak menggunakan alat atau teknik tradisional.